Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kita pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun masih berada di rumah kita masing-masing, tapi semuanya itu tidak mengurangi rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini tentunya dalam keadaan baik. Oleh karena Tuhan kita yang menopang, Tuhan kita yang memelihara kita. Bersama-sama kita akan angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan musim akan selalu berganti. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang kasih dan setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dan kasih-Mu itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Musim akan selalu berubah.
Kembali pagi hari ini Engkau memanggil kami Tuhan untuk kami boleh menyembah beribadah kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami terlalu percaya dan yakin Tuhan. Engkau hadir di setiap rumah tangga kami masing-masing. Rumah tangga setiap umat-Mu Tuhan. Dan Engkau akan berbicara kepada setiap pribadi yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengambil alih tempat termulia di dalam ibadah ini. Dan hanya Allah saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Haleluya. Kita semua kita perkatakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan bersama-sama kita akan nyatakan syukur kita, sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan datanglah kembali. Haleluya. Dengan penuh sukacita. Dan
bersyukur punya Allah yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang akan membuat kita kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar dan terima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami, kebenaran-Mu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
pada minggu yang ketiga. Pada pagi ini kembali kita masih beribadah secara online walaupun di rumah masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan juga ada bersama di sana, bersama dengan kita dimanapun kita berada. Pagi ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin Tuhan kami sehingga kami masih boleh berada di minggu yang ketiga, di bulan yang ketujuh, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi anugerah-Mu masih berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam, kami masih diizinkan boleh ada sampai saat ini. Ini semua kemurahan dan kebaikan-Mu yang luar biasa. Saat ini jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik Tuhan, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang mencengkeram akal dan kepikiran hamba, sehingga Engkau saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada kembali pagi ini kita boleh beribadah dan kita boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saat ini saya memberikan satu tema yang berkata, di manakah Allah berada ketika kita membutuhkannya? Ya, di manakah Allah berada ketika kita membutuhkannya? Apakah Allah tidak ada di tengah-tengah kita ketika kita sangat membutuhkannya? Tetapi pada saat ini kita akan belajar ya. Ini juga merupakan satu pertanyaan mungkin bagi orang-orang yang saat ini menjadi korban kena COVID. Ya, saya mendengar banyak jemaat kita yang beberapa minggu ini ya sudah dipanggil pulang bahkan kena. Tapi saya bersyukur juga ada beberapa yang mengatakan terima kasih Bu Tommy, saat ini saya sudah disembuhkan. Tapi juga ada yang dipanggil pulang ya oleh Tuhan dan mereka bertanya kenapa ya. Dan saat ini kita akan belajar dari Yohanes 11 ayat 7 sampai dengan 21. Cukup panjang pembacaan ini tetapi saya akan membacakannya. Yohanes 11 ayat 7 sampai dengan 21 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku berkata ke sana untuk membangunkannya dan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar. Percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dengan Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang keadaan yang dialami oleh Marta dan Maria ketika saudara mereka Lazarus sakit dan meninggal. Ya, firman Tuhan ini dengan jelas Lazarus dibangkitkan judulnya, tetapi kita akan bahas beberapa hal. Marta dan Maria berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti
tidak akan mati. Dari ayat 21 dan 32 dikatakan dengan jelas. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32 juga berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Lalu di manakah dia atau di manakah Yesus tak kala kita memerlukan kehadirannya? Kita belajar di manakah Allah berada ketika kita memerlukannya. Ia ada pada iman kita. Yang pertama, ia ada pada iman kita. Iman adalah percaya kepada apa yang tidak kita lihat, ya. Ia ada pada iman kita. Di manakah Allah ketika kita membutuhkannya? Ia berada pada iman kita. Iman artinya percaya kepada apa yang tidak kita lihat. Seringkali kita ingin melihat bukti dulu baru kita percaya. Tetapi di dalam Tuhan mengajarkan kepada kita percaya dulu baru kita melihat kenyataannya. Ya berbalik, kalau mungkin kita ingin membeli barang atau sesuatu barang, kita melihat dulu. Lihat contohnya, barang ini bagus apa enggak. Kalau dipromosikan bagus, wah enggak dilihat dulu kita beli. Hasilnya jelek. Ya saya sudah beberapa kali beli secara online, waktu saya lihat contohnya bagus. Tapi ketika saya pesan dan datang, wah yang saya dapat jelek sekali, mengecewakan. Tetapi Tuhan mengajar saat ini untuk kita percaya dulu, baru kita melihat kenyataannya, ya. Jadi yang pertama, bagaimanakah atau di manakah dia? Tak kalah kita memerlukan kehadirannya. Ia ada pada iman kita. Kalau Ibrani 11 ayat 6 berkata, Ibrani 11 ayat 6 berkata sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dikatakan dengan jelas, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, dikatakan dengan jelas. Setiap orang beriman harus yakin bahwa Allah itu ada. Kita harus percaya bahwa Dia ada, ya. Bagi Marta dan Maria, kehadiran Yesus sangat penting ketika sedang mengalami masalah. Kita semua juga pasti seperti itu. Seandainya Yesus ada di sini, mungkin suami saya tidak akan mati. Seandainya Yesus ada di sini, pasti anak saya tidak akan meninggal. Seandainya Yesus ada di sini, kita seringkali berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, dikatakan bagi Marta dan Maria, mereka selalu ingat pada Yesus. Mereka selalu ingat kepada Yesus. Ayat 3 berkata dengan jelas dalam Yohanes 11. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ya, padahal Tuhan sudah dikasih tahu, tapi Tuhan berlama-lama. Mungkin ada juga yang berkata kepada saya, Bu Tommy bantu doa, ya. Ini suami saya dalam keadaan sakit, apa yang harus saya perbuat? Sering saat-saat seperti ini walaupun saya di rumah, saya banyak menerima telepon dan mereka berkata, Tante, apa yang harus saya sudah lakukan, ya. Suami saya kena COVID dan saya berkata, saya suruh teken seperti yang saya lakukan pada suami saya dan gak boleh dilihat-lihat. Saya tanya, ya terserah ibu, terserah kamu. Tante bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya hanya berkata, terserah kamu. Tanya suamimu, suaminya berkata, saya pengen pulang aja. Ya, nah terserah, saya gak tegel kok Tante. Kenapa? Saya harus ditinggal, saya harus menaikkan surat bahwa tidak boleh ditengok. Kalau terjadi sesuatu, tidak boleh juga mengetahuinya, langsung dimakamkan, ya. Dan saya berkata, dia bawa pulang lagi dan saya doakan waktu itu, ya kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Lalu 2 hari kemudian dia berkata, Tante saturasinya semakin turun. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Wah bagus, saya bilang kata. Tapi saya tidak pernah menyuruh seseorang untuk tinggal, ya. Saya percaya Tuhan yang Tuhan buat semuanya itu baik bagi kita. Memang kadang-kadang kita tidak mengerti, ya. Mungkin saat-saat ini seperti ini kok
Tuhan membiarkan, seakan-akan membiarkan semuanya itu terjadi. Tuhan tahu yang terbaik. Ya, ada yang berkata, wah mungkin ini mau kiamat ya. Saudara, inilah memang waktunya. Orang kalau memang sudah mau sembuh, ya walaupun ada ya, saya baca ada orang sudah usia 80 tahun, dia punya sakit jantung, dia punya diabetes, dia disembuhkan Tuhan. Ya, secara manusia nggak mungkin, tapi dia disembuhkan Tuhan. Ada yang masih muda, sehat, tahu-tahu Tuhan segala sesuatu sudah ada waktunya Tuhan. Bukan karena wah memang COVID hanya sebagai alat. Ya, banyak juga orang yang meninggal di kamar mandi, banyak karena terpeleset ya, banyak itu saudara. Tetapi kita jangan terlalu kecewa dan kita pikir buat apa saya berdoa. Bukan seperti itu. Jadi ia di manakah Tuhan tak kala kita memerlukannya. Ia ada pada iman kita. Markus 5 ayat 34 dikatakan, Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kalau kita melihat di sini di mana wanita yang menderita pendarahan ya, Tuhan berkata imannya. Dia saat itu berkata, kalau saja ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Tetapi kenyataannya berbeda ya saudara. Kenyataannya waktu itu Yesus tidak mendoakan dia, tetapi dia beriman dan percaya hanya melalui jamahan jubahnya saja. Kuasa Yesus mengalir, kuasa kesembuhannya. Saudara, kita belajar di sini. Ya, saya juga dalam 2 minggu ini, tanggal 29 Juni, adik saya laki-laki dipanggil pulang. Ya, terus yang kedua kemarin tanggal 9 Juli, adik saya juga dipanggil pulang. Dan secara manusia kok Tuhan izinkan ya. Tapi saya berkata, Tuhan, segala sesuatu yang kau lakukan yang terbaik bagi saya. Saya merasa yang terakhir ini saya cukup berat. Kenapa? Karena 3 anaknya belum ada yang mentas istilahnya. Mereka masih kuliah, yang paling kecil baru lulus SMA. Ibunya sudah tidak ada saudara. Kenapa? Ibunya beberapa tahun yang lalu sudah dipanggil pulang karena kanker. Jadi mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Memang rumah sakit penuh. Ya 3 keluarga saya yang di rumah sakit semuanya juga kena COVID meninggal. Sehingga dia berkata, kamu dibawa ke rumah sakit aja. Enggak mau. Saya enggak mau mati di rumah sakit. Toh mereka juga diberkata kepada suami saya, adik saya yang di Tulung Agung, juga kakaknya yang baru meninggal, semua berada di rumah sakit. Toh tidak menyelamatkan. Saya di rumah saja. Dan memang dia meninggal, ditungguin adik anaknya baru memberitahukannya siang, dia berkata papa sudah tidak ada. Lalu dari puskesmas datang dan melihat ya, ternyata sudah negatif, tapi enggak ada. Kakak saya yang perempuan berkata, loh kok sudah negatif tapi enggak ada? Ya kita enggak tahu, memang waktunya Tuhan yang terbaik. Segala sesuatu kita berpikir kalau sudah negatif pasti sudah sembuh ya. Tidak juga saudara ya. Adik perempuan saya di Tulung Agung yang meninggal juga sudah sembuh, sudah negatif. Ya saudara, memang sudah waktunya Tuhan. Cuman COVID itu dipakai Tuhan sebagai satu cara untuk memanggil dia pulang. Ya, tetapi segala sesuatunya itu dari Tuhan. Tuhan pikir sudah waktunya. Imannya telah menyelamatkan kita. Yang pertama, jadi ia ada pada iman kita. Yang kedua, ia hadir atau ada dalam kesehatian kita. Ya, Matius 18 ayat 19 dan 20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita sepakat berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Matius di sini dikatakan dengan jelas, jika 2 orang sehati sepakat, kalau saudara mempunyai mezbah keluarga, berdoa untuk segala sesuatu. Saudara sepakat ya. Dalam keadaan seperti pandemi ini, kadang-kadang banyak suami istri yang bukannya berdoa, sepakat terjadi pertengkaran yang luar biasa. Kenapa? Mungkin suaminya kerjaannya kurang ya, juga istrinya merasa penghasilannya kurang sehingga tidak ada damai dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita sehati, sepakat meminta kepada Tuhan, Tuhan akan hadir di situ. Kesehatian adalah dasar daripada berkat-Nya. Kesehatian adalah dasar dari berkat-Nya. Saudara, kalau kita sehati
meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan anak-anaknya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, persaudaraan yang rukun nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita rumah tangga rukun, makanya berkat Tuhan itu tercurah atas rumah tangga kita. Tapi kalau rumah tangga kita selalu tengkar ya, selalu berbeda pendapat, terjadi perselisihan, berkat itu jadi jauh, saudara. Karena itu biarlah kesehatan adalah dasar daripada berkatnya. Tuhan mengatakan dengan jelas, seperti minyak yang baik yang di atas kepala Harun, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut yang harum, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Jadi di manakah Allah berada ketika kita memerlukannya? Pertama, Ia ada pada iman kita. Yang kedua, Ia ada dalam kesehatan kita. Yang terakhir, Ia hadir dan diam dalam hati yang hancur dan rendah. Ya, Ia hadir dan diam dalam hati yang hancur. Tuhan hadir dalam hati kita yang hancur, yang merasa tidak berdaya, yang mungkin orang lain anggap rendah, tapi Tuhan hadir di situ. Saudara, dengan jelas dikatakan Mazmur 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, dikatakan Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayan untuk selama-lamanya, dan maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan hadir di dalam kesulitan kita. Tuhan hadir di dalam kesusahan kita. Dikatakan dengan jelas, karena Maria menangis, maka masgulah hati Yesus. Kalau kita melihat dalam Yohanes 11, ketika Yesus merasakan pada saat Maria menangis, dia tidak banyak berkata seperti Marta, Tuhan seandainya gini-gini. Tetapi Tuhan merasakan penderitaan mereka, sehingga Tuhan menghidupkan Lazarus. Suatu mujizat terbesar terjadi di mana sudah 4 hari di dalam kubur. Ya, di situ kita melihat mujizatnya terjadi. Rindukah kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita berpikir, aduh ya sudah terlanjur orang mati ya. Saat ini mana mungkin ya saudara, memang sudah waktunya, tapi Tuhan lihat, bagi Tuhan tidak ada yang sukar ya, dikatakan. Mazmur 51 ayat 19, Ia diam dalam hati yang hancur. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saat-saat ini kita akan merayakan Idul Adha, ibadah lebaran korban. Banyak orang berlomba-lomba mempersembahkan korban. Tetapi bagi Tuhan, korban yang berkenan adalah hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan ingin ketulusan kita, kesungguhan kita datang kepadanya meminta pertolongan. Mazmur 139 ayat berkata, Dia ada dan memperhatikan kita. Kalau kita melihat, Dia selalu ada dan Dia memperhatikan kita. Dia selalu ada dimanapun ya. Dikatakan kalau saudara baca dalam Mazmur 193, untuk pemimpin biduan di hadapan Allah, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jika aku mendaki ke langit, di sana Tuhan juga ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung langit, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tanganmu memegang aku. Tuhan sebetulnya ada. Apakah Tuhan meninggalkan tak kala kita diizinkan mengalami itu? Tidak, saudara. Sebagaimana pernah saya katakan pada waktu saya dioperasi kakinya, secara manusia saya sendirian. Saya mendengar orang-orang ya menjerit karena biusnya hanya bius, enggak semua ya, hanya sebagian. Di situ saya berkata, Tuhan,
di sekelilingmu Tuhan hadir ya. Di belakangku Tuhan ada, di depanku Tuhan ada. Tuhan sembunyikan saya di belakang salib pakai tangan dokter. Dan saya berkata, di sekelilingku ada Tuhan, di belakangku ada Tuhan, di sekitarku ada Tuhan. Dan di situ saya mendapat ketenangan. Dimanapun Tuhan ada, kita berada, Tuhan ada. Asal kita mau datang dengan hati yang hancur dan kita berkata, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Dan saat-saat ini begitu banyak orang yang mulai, tante, apa mungkin saya bisa ya menghadapi hidup ini dengan 2 anak saya, karena suami saya dipanggil pulang. Saya berkata, mampu. Kalau kamu bersama Tuhan, bisa. Kalau kamu sendirian, kamu tidak akan bisa. Tapi bersama dengan Allah, kamu sanggup melakukan itu semua. Ya, dikatakan dengan Dia ada di sekeliling kita. Dia ada dimanapun kita berada. Dia tidak pernah membiarkan kita. Itu yang saya alami. Pada saat saya ketakutan, pada saat saya merasa sendirian, saya berkata, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Pada saat saya berdoa dan menangis di bawah kaki Tuhan, Tuhan berkata, kamu tidak sendirian, Teni. Aku ada bersama dengan kamu. Dan aku selalu beserta dengan kamu. Di situ saya merasakan damai Allah mengalir, memenuhi hati saya. Saya percaya orang yang ketakutan itu begitu luar biasa, saudara. Gak bisa tidur, gelisah, ya, stres. Saya merasakan. Aduh, bagaimana dengan pelayanan di sini? Bagaimana dengan hidup saya? Mungkin orang lihat saya tegar ya. Saya juga mengalami karena saya manusia. Yesus sendiri pada waktu Dia akan disalib, Dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia berkata, Bapak, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu dari hidupku. Sebelum Dia disalib di atas Golgota. Tetapi lalu Dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Saudara, kita belajar dari hal ini. Juga di dalam Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristusnya adalah pengharapan akan memuliakan kita, ya. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Jadi bagaimana respon kita jika kita berada di dalam pergumulan? Apa yang kita lakukan kalau kita berada dalam pergumulan? Yang pertama, berimanlah kepadanya. Yang kedua, berserulah kepadanya. Yang ketiga, percaya bahwa Ia bersamamu. Kita tidak sendirian. Dan yang terakhir, Dia peduli dan memperhatikanmu, bahkan akan menolongmu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami pergumulan, jangan putus asa. Kita melihat memang varian Delta ini semakin mengganas. Karena kalau kita dengar penularannya 10 kali lebih cepat. Tapi kalau belum waktunya mati, nggak ada mungkin mati. Mungkin kita saya juga seringkali merasa, aduh seandainya saya kemarin bawa pulang. Tapi saya lalu berpikir, bukan, walaupun kenapa kita lebih hebat dari Tuhan. Kalau memang sudah waktunya dibawa pulangnya meninggal. Kalau memang belum waktunya, Tuhan, di rumah sakit Dia sembuh, di rumah juga Dia sembuh. Dan di situ saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku adalah yang terbaik. Mungkin ya kita lihat kok sekarang banyak sekali yang meninggal. Ya mereka meninggal dengan rame-rame. Saudara, memang ada pengangkatan. Tetapi juga ada, mungkin kita pikir kalau dulu kan enggak. Sekarang kita melihat begitu mengerikan. Tapi kalau kita itu sebab kita harus semakin hidup kudus, hidup benar, dan semakin melekat dan dekat kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan hadir di tengah-tengahmu. Di manakah Allah ketika kita membutuhkan? Ya, Dia ada di dalam iman kita. Dia hadir dalam kesepakatan kita. Dan juga Dia hadir di dalam hati yang hancur dan remuk. Ya, respon kita ketika dalam pergumulan, beriman terus kepadanya. Jangan meninggalkan Tuhan. Berseru kepadanya, percaya bahwa Ia bersamamu. Kita tidak sendirian dan Dia peduli dan memperhatikanmu, bahkan akan menolongmu. Apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Dia hadir di tengah-tengah kita, dimanapun saudara berada saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mungkin bertanya, apa Tuhan? Tapi bersyukur. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Tetapi segala sesuatu yang baik itu Tuhan berikan. Kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ya, tuh saudara, karena memang dunia ini penuh dengan ada di dalam kuasa setan ya, karena setan yang menguasai dalam dunia. Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Yang penting pada saat suami kita, keluarga kita yang terkasih dipanggil pulang,
saat itu dia beriman kepada Tuhan. Ini adalah hanya berpindah dari dunia ini kepada surga. Nanti kita pun akan bertemu di sana. Karena itu biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi letih lesu, tapi kita terus berdoa kepada Tuhan dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di mana kembali firman-Mu boleh mengajar kepada kami. Dan itu seringkali merupakan pertanyaan bagi kami orang-orang yang percaya. Dikala kami membutuhkan Engkau, di manakah Engkau Tuhan? Seperti Marta dan Maria yang mempertanyakan, sekiranya Engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati. Itu yang sering kali kita tanyakan. Seandainya Engkau ada di dalam doaku, di dalam hidupku, suamiku tidak akan mati, saudaraku tidak akan meninggal, keluargaku tidak akan meninggal. Tetapi sebetulnya Tuhan hadir di dalam iman kita, Tuhan hadir di dalam kesehatian kita, dan Dia selalu hadir di dalam hati yang remuk, redam jiwanya. Biarlah saudara, saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah, penghiburan-Mu atas mereka, Tuhan Engkau jamah, biar damai sejahtera Allah mengalir memenuhi kehidupan mereka, dan mereka belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan berlaku atas kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan Engkau materaikan dalam hidup kami, dan Engkau terjemahkan lebih jauh dalam kehidupan kami, untuk kami mengerti maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami untuk tidak bertanya-tanya akan kekuasaan-Mu, tapi kami bersyukur untuk segala perkara yang Engkau izinkan berlaku dan sedang berlaku atas kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk mereka, orang-orang yang dikasihi Tuhan mungkin meninggal kena COVID. Biarlah penghiburan-Mu atas mereka Tuhan, damai sejahtera Allah mengalir, angkat segala ketakutan mereka. Oh Tuhan, hati-hati yang kosong yang merasa kehilangan, biar Engkau sendiri yang akan memberikan damai dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan, kami serahkan rumah tangga mereka. Engkau adalah suami bagi para janda, ayah bagi anak yatim Tuhan. Engkau juga memperhatikan anak-anak yatim piatu. Engkau tidak pernah membiarkan mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tak kala Engkau izinkan semuanya berlaku atas kehidupan kami, Engkau juga ada bersama dengan mereka. Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Yang sakit terus Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan baru, yang kehilangan pekerjaan kena PHK, Engkau juga memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau tahu pergumulan mereka. Kami membawa yang masih sakit Tuhan, Engkau lawat mereka. Kami serahkan keluarga Bapak Joko, Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami menyerahkan Bapak Suyatno, Engkau jamah Tuhan, Ibu Lili, Ibu Endang. Kami serahkan Ibu Handoko, Tuhan, Ibu Kanti Atmojo Maculan, Tuhan Engkau berkati Ibu Tiniawati Setiawan. Engkau lawat mereka secara khusus satu persatu. Kami juga bersyukur banyak di antara jemaat-Mu yang sudah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah mereka makin dekat, melekat kepada Tuhan, supaya Engkau dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan bantuan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau buka jalan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi. Makrum amin Tuhan, di dalam mengelola bangsa kami di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini. Hikmat-Mu atas mereka, ampuni para pemimpin bangsa kami. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan, negara kami boleh maju sebagaimana negara-negara yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu, dan jika sebentar kami akan pulang, Engkau juga menyertai kami masing-masing di rumah masing-masing Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas rumah tangga kami masing-masing. Damai Allah mengalir
memenuhi rumah tangga anak-anakmu. Berkati WL Singer, pemusik, semua pun yang kami lakukan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan. Marilah kita menerima berkat, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu. Biar damai sejahtera Allah mengalir memenuhi kehidupanmu. Marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan terus memimpin, menyertai langkah hidup kita. Juga memberkati persembahan yang diberikan oleh anak-anakmu. Engkau membalas mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Amin. Saudara, sebagaimana dikatakan saya dulu bahwa tanggal 25 sebetulnya kita ada ibadah onsite, tapi saat ini kita belum ya, nanti kita akan dengar beritanya karena belum ada keputusan dari pemerintah. Jadi saat ini kita masih beribadah online di rumah sampai batas waktu yang belum ditentukan ya. Karena kita akan dengar berita apa yang diperintahkan oleh pemerintah supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah kita ya. Walaupun di rumah saudara tetap berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, jangan menjadi letih lesu, tetapi semakin melekat, semakin dekat kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk persembahan saudara yang saudara sudah kirimkan, baik perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kolektif, apapun yang saudara lakukan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, saya hanya berdoa Tuhan memberkati saudara semua. Amin.